Masa depan adalah mobil tanpa pengemudi dan taksi terbang. Namun di masa lalu kita pernah mengangkut seekor kucing melalui pipa hisap bawah tanah dan kucing itu selamat. Inilah bagaimana semuanya terhubung dan mengapa kita manusia tidak bepergian dengan tabung. Jadi perusahaan Amerika bernama Hyperloop ini berjanji selama bertahun-tahun akan membantu mengangkut orang dengan sangat cepat melalui sistem vakum. Rencana ambisiusnya termasuk kereta cepat yang mampu melaju dengan kecepatan 1266 km per jam. Sebagai perbandingan, kereta penumpang yang ada saat ini hanya dapat melaju dengan kecepatan rata-rata 80 hingga 160 km per jam. Namun yang mengejutkan semua orang, perusahaan ini tutup tahun lalu. Meskipun mereka membuat prototipe di Gurun Nevada, proyek ini memiliki banyak masalah. Mereka perlu membangun tabung besar yang akan tersebar di mana-mana, bahkan di dalam kota, dan kereta api tidak dapat menangani belokan dengan baik, sehingga tabung harus lurus. Pada tahun 2020, perusahaan ini melakukan uji coba dengan 2 orang, melaju dengan kecepatan 172 km per jam. Itu adalah perjalanan pertama yang berhasil menggunakan teknologi ini. Terlepas dari kesuksesan awal ini, perusahaan segera mengumumkan bahwa mereka akan fokus pada objek bergerak, bukan manusia. Apakah ini berarti kita tidak akan pernah bisa menggunakan transportasi ini untuk manusia? Mari kita lihat secara historis. Transportasi tabung pneumatik mengandalkan tekanan udara untuk mendorong benda melalui pipa. Pada masa lalu, alat ini digunakan untuk mengirim pesan dan memindahkan benda-benda kecil di gedung-gedung besar. Bahkan saat ini, tempat-tempat seperti rumah sakit, bank, dan toko masih menggunakannya untuk mengirim barang seperti obat dan uang dengan cepat. Begini cara kerjanya. Katakanlah kamu menjalankan toko dengan mesin kasir. Daripada mengambil risiko pencurian dengan membawa uang tunai ke brankas, kamu bisa mengirimkannya melalui tabung. Setiap mesin kasir terhubung ke tabung yang mengarah ke brankas atau kanister. Semua benda akan diangkut melalui kanister. Benda-benda tersebut akan masuk ke dalam mekanisme lalu disedot oleh ruang hampa udara yang diciptakan oleh kompresor. Kanister biasanya berbentuk kotak silinder yang kokoh dan terbuat dari plastik yang kuat. Dapat membawa barang seberat sekitar 2 kg dan melaju dengan kecepatan hingga 35 km per jam. Ada beberapa batasan yang perlu dipertimbangkan. Memasang sistem tabung pneumatik pada bangunan yang sudah ada dapat menjadi tantangan, karena biasanya memerlukan perencanaan yang cermat selama fase desain awal. Ada juga risiko barang berharga tersangkut atau rusak selama pengangkutan. Kamu tidak dapat memindahkan benda yang lebih besar dari 2 kg atau lebih, sehingga tidak menghilangkan kebutuhan akan tenaga kerja manual. Selama lebih dari setengah abad hingga tahun 1949, kantor pos kota New York menggunakan sistem yang sama untuk mengangkut surat-suratnya. Sistem ini didasarkan pada pipa yang membentang di bawah tanah hingga 1,8 meter di bawah jalanan kota. Karena memiliki kecepatan yang revolusioner pada saat itu, orang-orang yang mengoperasikan sistem ini dijuluki Rocketeers. Pada masa tersibuknya, sistem tabung ini menangani hampir 100.000 surat setiap hari yang merupakan sepertiga dari seluruh surat kota. Benda pertama yang mereka kirimkan melalui tabung ini adalah sebuah buku yang dibungkus dengan bendera bersama dengan salinan dokumen negara yang penting. Benda-benda lucu lainnya dikabarkan telah dikirim menggunakan sistem ini, termasuk buah persik palsu yang dimaksudkan sebagai lelucon atau sebuah sandwich. Mereka bahkan pernah mengirim seekor kucing melalui tabung. Sulit membayangkan bagaimana kucing itu berhasil melewati sistem dengan kecepatan tinggi, tapi ternyata berhasil. Pemerintah setempat segera menghentikan proyek ini karena biayanya. Populasi New York juga semakin bertambah dan jumlah surat menjadi sangat banyak untuk tabung-tabung kecil ini. Ide Hyperloop adalah untuk mengangkut orang dengan menggunakan prinsip yang sama. Meski terdengar keren, ini bukanlah hal baru. Gambar dengan konsep serupa sudah ada sejak abad ke-19. Ada yang mengatakan bahwa ide ini belum dipelajari dengan baik pada abad ke-20 karena perusahaan-perusahaan besar lebih tertarik untuk menjual mobil. Namun bahkan dengan teknologi modern, kereta tabung pneumatik sulit dibuat. Sebagian besar karena melibatkan banyak bidang teknik dan mahal. Mendapatkan izin juga akan sulit. Masalah lainnya adalah bahwa udara terkompresi yang didorong melalui area kecil akan menghasilkan banyak panas.
Jadi sistem pendingin perlu dipertimbangkan dalam rencana ini. Salah satu solusi yang potensial adalah meletakkan tangki air di setiap kereta untuk menangkap panas dan mengubahnya menjadi uap di pemberhentian berikutnya. Bahkan jika ilmu pengetahuannya masuk akal di atas kertas, pada kenyataannya tidak ada banyak ruang di dalam kereta kecil untuk pertukaran panas yang baik. Ini berarti lebih banyak air yang berarti lebih banyak bobot yang pada gilirannya berarti lebih sedikit kecepatan. Namun sebuah perusahaan Asia mengklaim telah menciptakan kereta pneumatik tercepat pada awal tahun ini. Secara teori perangkat ini dapat mengangkut seseorang dari New York ke Los Angeles dalam waktu kurang dari 1 jam atau dari London ke Paris hanya dalam waktu 15 menit. Untuk membuktikan usaha mereka membuat jalur pengujian sepanjang 1,6 km di mana kereta prototipe tersebut mencapai kecepatan 623 km per jam. Perusahaan menganggap pengujian ini sukses dan menegaskan bahwa pengujian ini membuktikan interaksi yang mulus antara tabung uji, kendaraan, dan lintasan. Ketika mereka mengembangkan proyek ini, mereka menemukan masalah mereka sendiri, pemadaman listrik, kebocoran, kebakaran, atau bahkan kesalahan manusia yang sederhana dapat menyebabkan kecelakaan yang menghancurkan. Selain itu, kecepatan tinggi dan akselerasi kereta yang cepat dapat menyebabkan ketidaknyamanan di antara para penumpang. Selain kereta Hyperloop, seperti apa masa depan transportasi di masa depan? Cara yang lebih baik untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain dapat membuat hidup kita lebih mudah dengan mengurangi waktu, biaya, dan kecelakaan. Salah satu idenya adalah kereta cepat yang melayang. Kendaraan cepat ini dapat menggunakan magnet yang kuat untuk melayang di atas rel, sehingga dapat melaju dengan cepat dan tidak menimbulkan kebisingan dan guncangan seperti kereta biasa. Kereta ini juga lebih jarang tersangkut karena tidak terlalu sering bergesekan dengan rel. Kereta ini juga tidak membutuhkan bahan bakar, sehingga lebih ramah lingkungan dalam hal sumber daya. Alih-alih menggunakan mesin, kereta ini menggunakan medan magnet yang dibuat oleh kumparan khusus di dinding dan rel untuk mendorongnya maju. Saat ini 6 dari jalur ini telah beroperasi di Asia, tapi tidak lama lagi jalur ini juga akan muncul di AS. Jalur pertama direncanakan untuk menghubungkan Washington DC dan Baltimore, dan nantinya jalur ini mungkin akan membentang hingga ke New York. Sekitar 20 perusahaan juga sedang menjajaki ide untuk membuat taksi terbang. Mereka dapat mengangkut orang-orang di kota-kota dengan bantuan pesawat kecil. Idenya adalah untuk menawarkan perjalanan yang aman dengan harga yang wajar, seperti perjalanan seharga $70 dari Manhattan ke Bandara Kennedy tanpa mengganggu mereka yang berada di bawahnya. Tantangannya adalah mengurangi biaya penerbangan, meningkatkan kebisingan kota, dan menyusun aturan tentang terbang di atas kota yang sibuk. Meskipun beberapa orang masih gugup dengan ide tersebut, tampaknya mobil tanpa pengemudi sedang dalam perjalanan untuk menjadi kenyataan. Banyak perusahaan mobil sedang menguji coba prototipe mereka, meskipun masih ada pertanyaan tentang seberapa amankah mereka. Kita juga belum tahu apakah peraturan yang sama harus diterapkan pada mereka, seperti halnya pada pengemudi manusia. Banyak kecelakaan terjadi karena pengemudi tidak memperhatikan, tapi robot tidak akan terganggu. Mobil tanpa pengemudi seharusnya mengambil risiko lebih sedikit dan melaju lebih lambat agar semua orang tetap aman. Kekurangannya, mobil ini mahal dengan harga yang diperkirakan mencapai lebih dari $100.000 per unit. Proyek-proyek yang mencakup drone pengiriman juga telah diimplementasikan. Sebagai contoh, drone UPS membawa obat-obatan ke rumah-rumah penduduk di AS setelah mendapatkan persetujuan dari Administrasi Penerbangan Federal. Ini merupakan langkah besar bagi drone, meskipun masih ada aturan yang harus dipilah sebelum dapat digunakan dalam skala yang lebih besar. Drone harus membuktikan bahwa mereka aman sebelum bisa terbang bebas di atas kepala orang. Jadi untuk saat ini, UPS hanya menggunakan di daerah pedesaan dan di sekitar rumah sakit. Untuk mengatasi kemacetan lalu lintas, kita mungkin akan membangun jalan di bawah tanah dan mengendarai mobil melalui terowongan. Hal ini bisa bekerja lebih baik daripada mobil terbang karena prosesnya tidak terpengaruh oleh cuaca. Salah satu rencananya adalah menurunkan mobil ke bawah dengan lift besar dan membiarkannya beredar di atas platform logam yang cepat. Keuntungannya mungkin termasuk kecepatan yang lebih cepat, karena ada lebih sedikit risiko kecelakaan dari hal-hal seperti hewan liar yang menyeberang jalan. Mungkin juga lebih murah, karena orang tidak akan terjebak kemacetan. Belum lagi kota-kota kita mungkin akan terlihat lebih cantik dan tidak terlalu bising.